Shalom, teman-teman. Saya lebih cenderung pakai teman-teman ya. Khususnya malam hari ini, saya akan membagikan atau sharing firman. Saya beri judulnya itu From Thanksgiving into Thanks Living. Ya, jadi dari ucapan syukur kepada kehidupan yang bersyukur. Ya, from Thanksgiving into Thanks Living. Jadi keseimbangan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya memilih tema ini kenapa? Karena di dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita nanti itu harus seimbang. Saya akan mulai dengan Thanksgiving-nya dulu, yang rohaninya dulu. Yang rohani dalam arti pengucapan syukur, ya. Itu saya ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai ke 7. Ya. Patrick bisa membuka, saya membacakan saja ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, itu Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Amin. Nah, di ayat ini kalau kita melihat ada beberapa emphasize, ada beberapa penekanan, ya. Dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu kita bisa jadikan titik 2. Ini adalah kita dibangun, ya. Kita semua itu dibangun dalam belajar untuk memaknai dan meresponi, ya, tentang firman itu sendiri. Kamu telah menerima Tuhan Yesus. Karena itu, dari firman itu sendiri katanya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam kehidupan kita, ya, selama kita bernafas ini, Tuhan mau ada di dalam Dia. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berarti kalau ada di dalam Kristus, kita tetap di dalam Kristus, kita pun harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Kemudian, di samping itu, kalau kita sudah ada di dalam Dia, berakar di dalam Dia, itu harus dibangun seperti pohon, ya. Itu harus bertumbuh dia. Jadi harus dibangun di atas Dia. Kemudian, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kalau pohon itu seperti pohon bambu atau pohon cemara, ya, atau pohon kelapa, itu kalau dia bertumbuh ke atas, dia akan bertambah kokoh, bukan dia loyo-loyo. Ya. Dan yang terakhir dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena kalau dia sudah, pohon itu kalau udah di atas, dia kalau udah bertumbuh, nanti dia akan berbuah, ya, dan melimpah. Itu yang Tuhan mau. Firman yang kedua, saya ambil dari Mazmur 136 ayat pertama. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita melihat Mazmur ini, ya, kalau kita mau membaca semua, ada lebih dari 100, ya, 150-an, itu kalau kita melihat antara kasih karunia, ya, mercy atau belas kasihan itu, sama kekudusan Tuhan itu berjalan seiring, sejalan, ya, mercy, ya, and belas kasihannya itu dengan dengan kekudusannya itu berjalan bersama-sama. Tuhan mau kita senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena belas kasihannya itu, kemudian righteousness-nya itu, kita harus bisa bersyukur. Nanti di babak keduanya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita harus thanks living itu, ya. Bersyukur kepada
Tuhan. Kenapa di Mazmur ini? Karena dia baik. Kenapa? Karena kasih setianya itu selama-lamanya, bukan sepotong-sepotong. Karena kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak di dalam Kristus, ya, dia selama mengabdi kepada idolnya itu, ya, dia diberkati, dia dilindungi. Tetapi selama dia diabaikan, hilang. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ya. Firman yang ketiga saya ambil di 1 Korintus 15 ayat 57, ya. Firman-Nya itu mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus bersyukur. Kemenangan apa yang dimaksud di sini? Karena kita yang tadinya terbelenggu oleh dosa yang membuat rohani kita itu mati, ya, roh kita itu mati. Tuhan dengan bangkit dari kematiannya, kematian itu bukan sesuatu akhir, tetapi bagi orang percaya kematian itu adalah yang awal. Permasalahannya adalah bukan kematian, tetapi dosa. Dosa itu pun sudah dihapuskan. Dosanya itu sudah tidak punya sengat lagi. Yang utama dan terutama, kita harus tetap percaya bahwa kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Jadi kalau kita orang Kristen itu jangan pernah takut akan kematian. Karena itu adalah awal untuk kehidupan yang kekal. Dan kita sudah dipilih. Jangan pernah ragu bahwa nanti kalau kita sudah menutup mata untuk terakhir kalinya, kemana ya kita? We have to trust the Lord. Karena janjinya itu iya dan amin. Ya. Firman yang selanjutnya itu Efesius 5 ayat yang ke-20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di sini Tuhan dalam firman-Nya itu menekankan berucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Sekarang begini, kalau dikatakan ucapkan syukur dalam segala sesuatu, itu tidak ada batasannya. Tidak ada, saya lagi nggak mau nih. Lagi nggak mau. Kenapa? Aduh, tadi problem begini. No. Kalau kita sudah di dalam Kristus, yang tadi dikatakan, kita harus tetap di dalam Dia. Dan itu dikatakan harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Firman itu membangun kita. Jangan kita loyo. Ya, berucap syukur senantiasa itu harus kita pegang. Pegang dari mana? Karena kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah adalah umat pemenang. Ya, kita harus bertambah teguh di dalam iman, bukannya melorot. Dan kita harus melimpah dan berbuah. Kemudian kita harus merendahkan diri satu kepada yang lain. Artinya apa? Kita harus melayani. Jangan egosentris, kita harus melayani. Untuk yang Thanksgiving, saya sampai di sini. Ya, sekarang peralihan di babak keduanya, yaitu Thanksgiving. Nah, Thanksgiving ini karena agak panjang, saya takut ada yang lupa, jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikannya. Jadi tadi ucapan syukur dari dalam, ya. Ini yang Thanksgiving ini adalah sikap dan perilaku kerja kita anak-anak Tuhan yang mencerminkan Kristus Yesus. Itu, ya. Dalam konteks, kalau kita bilang dalam konteks karir, ya, di dalam kerja kita, ya. Dalam konteks karir dan pekerjaan, perilaku sama pentingnya dengan kemampuan atau keterampilan kita. Ya. Perilaku kita membawa dampak kepada orang di sekeliling kita, dan dampak itu bisa langsung terlihat atau diamati dan dirasakan oleh mereka di sekeliling kita. Perilaku kita itu bisa
bisa disukai, atau sebaliknya malah dibenci oleh banyak orang. Bisa memancarkankah kita perilaku Kristus sehingga orang bisa mengenal Kristus lewat kebiasaan kita, ya, perbuatan kita sehari-hari, atau justru sebaliknya, orang jadi menghindar dan sebel terhadap kekristenan karena ulah atau perbuatan kita. Filipi 2 ayat kelima itu mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan dalam konteks karir dan pekerjaan pun, ya, kebenaran ini tuh berlaku. Ya, perilaku kita tuh harus mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus? Apa yang dirasakan Kristus? Yang dipikirkan Kristus adalah untuk semua orang itu percaya dan menerima Dia. Perasaannya apa? Perasaannya itu selalu mau berbagi, selalu mau memberikan yang terbaik. Apa saja sikap dan perilaku kerja yang mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus itu? Kan kita bertanya-tanya. Nah, saya mengambil beberapa contoh, ya, yang bisa kita melatih diri kita masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kita itu harus tenang, kita harus bersabar. Yang pertama itu kita harus tenang dan kita harus bersabar. Ya. Yohanes 16 ayat ke-33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, di dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini firman luar biasa. Karena apa? Kalau kita dikatakan kuatkan, ya, hatimu, karena Dia sudah mengalahkan dunia. Kadang kita lemah, kadang kita berpikir ragu-ragu. Bertambah-tambahlah iman kita kepada Kristus. Ya. Dari perkataan Yesus ini, ya, jelas bahwa kita itu sudah memiliki Yesus yang akan memberikan damai sejahteranya, yang menjadi kekuatan agar kita tuh tetap tenang dan sabar untuk menghadapi kesulitan dunia yang kita hadapi di dunia ini. Tenanglah dan sabarlah, karena Tuhan Yesus telah mengatasi segala masalah dunia di atas kayu salib, dan damai sejahteranya itu tetap menyertai kita dalam segala keadaan, semua keadaan. Kuncinya kita harus percaya, ya. Di sini yang pertama, tenang. Kita harus tenang dan bersabar ini, ya. Kita harus menekankan sikap atau perilaku yang perlu kita perhatikan sungguh-sungguh, yaitu apa? Jangan kita panik, jangan mudah gelisah, ya. Jangan sering kesel dan kita merasa tertekan. Itu harus kita perhatikan, ya, dengan ayat di Yohanes 16:33 tersebut, ya. Yang kedua, langkah kedua, yaitu kita harus memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar ini saya ambil contoh di Ibrani 13 ayat yang kelima. Ini yang umum, ya. Yang saya ambil ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kita menjadi hamba uang, ya. Contentment. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Menghasilkan uang dan merencanakan masa depan itu adalah hal yang baik. Karena memang setiap orang perlu uang untuk hidup, ya. Namun motivasi kerja cinta uang itu yang parah, akan mengundang tabiat dosa
dan mempengaruhi pola hidup kita sehingga kita itu menjauh dari firman Tuhan. Seharusnya hari Minggu ke gereja, karena ini harus tanda tangan kontrak, kalau enggak 20 juta dolar ya, bukan rupiah, itu hilang. Jadi mana yang diperlukan? Mana yang diduluin? 20 juta dulu. Ya. Salah enggak itu? Well, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan dulu. Itu bisa nanti. Kenapa? Karena kita bisa berbicara, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita minta, Tuhan, aku mendahului kamu. 20 juta ini kalau memang untuk saya, nggak akan lari kemana-mana. Berani nggak kita mengambil langkah itu? Ya, cinta uang ikan itu mengundang tabiat dosa dan mempengaruhi pola hidup kita sehingga jauh dari firman Tuhan. Banyak orang terobsesi kaya dengan cepat, mau cepat kaya maksudnya. Alasannya kenapa? Dulu dia pernah dihina, dan dulu dia miskin, atau dulu dia direndahkan. Kemudian ketika beranjak dewasa, meraih prestasi di dalam usaha bisnis, dia mulai membalas dendam dalam karirnya, dalam bekerja, ya, dengan cara mengejar ambisi, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang memiliki motivasi yang salah seperti ini tidak akan tentram dalam kehidupannya. Walaupun mereka sudah memiliki banyak uang, karena hidup mereka tanpa sadar telah diperbudak atau menjadi hamba uang. Akhirnya mereka tidak pernah merasa cukup. Kalau sudah punya rumah 1, mau 2. Punya rumah 2, mau 3. Punya mobil 1, 2, oke. Kemudian lihat tetangga beli yang baru, dia beli. Nggak pernah cukup. Ya. Jadi sikap atau perilaku yang harus kita perhatikan, ya, untuk mendapatkan motivasi yang benar ini adalah jangan kita memiliki hati yang tamak, serakah, atau iri. Ya. Karena kalau motivasi yang benar, kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kita mau dan dibutuhkan, kita berdoa, Tuhan, bolehkah saya memiliki untuk kebutuhan ini? Bawakan dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan akan menjawab. Kok. Saya percaya itu. Ya, bukan karena saya menyampaikan firman, tapi sudah saya lakukan dan sudah terbukti. Bukan yang besar, tapi hal-hal yang saya butuhkan. Poin selanjutnya, kita harus rajin dan kita harus giat. Di Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, kalau kita bekerja itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Pada dasarnya, kita yang sudah mengenal Kristus pasti bekerja untuk Kristus. Karena Kristuslah Tuhan kita. Kita melayani Dia. Kristuslah yang memiliki hidup kita. Karena Dia sudah membayar lunas harganya lewat kematiannya di kayu salib untuk menebus kita. Harusnya yang kita yang mati, tetapi Tuhan yang mati untuk menebus hidup kita. Ya. Karena itu, lakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Ini berarti kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang berkualitas. Bahkan termasuk jika lingkungan kerja kita itu malas dan tidak peduli, kita harus melakukan lebih dari itu. Orang Kristen sudah seharusnya menjadi yang terbaik di lingkungan kerjanya. Jadilah emas di antara tumpukan batu. Shine like a diamond, kata si Rihanna ya.
shine like a diamond. Ya. Jadi kita tuh harus betul-betul bersinar, memiliki citra yang orang lihat, loh dia different ya. He is so much different. Dalam keadaan begini, kok dia masih mau ya bantu saya dan sebagainya. Ya. Karena dengan demikianlah kita bersinar dan berbeda. Karena kita murid Kristus. Ingat, prestasi kerja dan teladan kita itu adalah kesaksian yang diperhatikan oleh orang lain. Kenapa dia bisa begitu? Oh, karena dia orang Kristen. Bukan sebaliknya. Loh, kok begitu ya? Siapa sih? Oh, orang Kristen. Bukan itu. Tapi kita yang memberikan yang terbaik itu. Dikatakan, siapa ya dia? Oh, dia orang Kristen. Ya. Sikap atau perilaku yang bisa kita perhatikan untuk hal ini, ya, giat dan rajin ini, itu jangan malas. Jangan sekali-kali malas. Ya. Jangan bekerja itu punya hitung-hitungan, sipuannya sendiri, calculate sendiri, ya. Jangan acuh tak acuh, tidak peduli dan cuek. Saya digaji cuman gaji segini kok, I don't care. Saya mengatakan ini bukan bragging myself, ya. Dengan gaji yang diberikan oleh bos saya X number, ya, I do 10 times than that. My direct supervisor, my VP finance, itu lihat, saya disuruh apapun saya kerjakan. Tidak pernah saya bilang no. Makanya saya tidak pernah ada rasa khawatir. Lakukan yang terbaik. Ya. Yang selanjutnya, murah hati. Kita harus punya murah hati. Di dalam thanks living itu kita harus memiliki sikap yang murah hati. Firman saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya. Dalam hal ini bagikan waktu kita, pengetahuan kita, dan sumber daya kita di dalam lingkungan kerja. Karena kita semua bekerja kan, nggak ada yang nganggur. Anggota tim kerja itu, apalagi kita jadi seorang leadernya, gitu, yang kita pimpin, bahkan rekan sekerja kita, atau atasan kita, bahkan para pekerja yang lain yang tidak langsung berhubungan kerja dengan kita, ya, itu harus kita betul-betul mempunyai hati bagi mereka. Ya, firman Tuhan pun mengajarkan kita tentang prinsip terlebih berkat, ya, lebih baik memberi ya daripada menerima. Jangan berpikir untuk pelit berbagi ilmu, keterampilan. Ya, kadang kita khawatir orang menerima ilmu atau keterampilan yang nantinya dia akan ngeciak saya nih. Dia bakalan nginjak saya, dia bakalan di atas saya. Jangan pernah takut itu. Kadang kita khawatir orang yang menerima ilmu atau keterampilan itu nanti bisa aja berkontribusi kembali kepada tim, ya, itu menjadi bumerang. Jangan pernah takut. Cara berpikir yang seperti itu akan melahirkan sikap yang menutup diri, pelit, dan tidak mau peduli orang lain. Egois, dan mau menang sendiri, mau pandai sendiri, mau hebat sendiri. Ya. Tuhan telah berjanji bahwa kita memberi, ya, dan menerima. Kalau kita melakukan hal itu, kita itu diberkati. Maka Tuhan bilang, jadilah murah hati dan alamilah, nikmatilah bahwa kalau kita melakukan itu ada yang dikatakan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jadi bermurah hati itu tidak pernah ada ruginya. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan menekankan kita harus berbagi. Kita harus memiliki hati yang mau memberi kesempatan kepada orang lain.
Karena seorang leader, kalau saya mengatakan seorang leader, itu bukan dia itu memimpin, mengayomi, mendidik, dan membekali, ya, supaya nanti orang yang dididiknya itu akan menjadi seorang leader, bahkan lebih hebat dari dia. Ya. Jadi sikap perilaku yang perlu diperhatikan tentang murah hati ini adalah kita jangan sekali-kali menjadi orang yang kikir, yang pelit, dan yang egois. Jangan. Saya mengatakan ini baru tadi pagi dan beberapa hari sebelumnya, saya mengatakan kepada istri saya bilang, saya lebih baik memberi, saya lebih baik treat other daripada mereka treat saya. Dan di kantor itu, saya jujur, saya nggak tahu kenapa, saya memulai beliin lunch. Satu persatu saya beliin. Walaupun belum semuanya, tapi kalau hati itu tergerak, saya beliin. Ya, harus tanpa pamrih. Kalau ada pamrihnya ya itu ya bocah lah. Oke. Poin selanjutnya, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati, itu saya ambil dari Amsal 24 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mantap nggak? Ganjaran kerendahan hati. Kalau orang rendah hati itu, ya, dan takut akan Tuhan, bukan cuma rendah hati tanpa takut Tuhan, kedua-dua menjadi satu, adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa, ya. Kerendahan hati artinya mengakui ketergantungan kita pada Tuhan. Itu yang namanya kerendahan hati. Nggak bisa tanpa Tuhan, tidak bisa, ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Bukan berarti kita lemah kalau kita bergantung kepada Tuhan, tapi kita taat dan kita setia dengan firman-Nya. Menjadi rendah hati tidak pernah berarti menyangkal bakat yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan. Ya. Kerendahan hati lahir dari penyerahan diri kita kepada Tuhan dan sikap yang siap dibentuk Tuhan, mau mentaati firman Tuhan, dan siap dikritik atau dikoreksi, serta mau belajar dari kesalahan dan berlapang dada menerima kesalahan atau kegagalan, lalu senantiasa memperbaiki diri. Kerendahan hati kita akan meninggikan Tuhan dan mengundang Dia untuk campur tangan ke dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati orang yang rendah hati, dan Tuhan itu menentang orang yang congkak atau yang sombong. Itu, ya, thanks living itu banyak. Kalau mau lebih panjang lagi ada. Tapi saya ambil 2 lagi, ya. Yang berikutnya, kita harus tulus, ya. Kita harus tulus. Saya ambil dari Amsal 11 ayat 23, ya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, nggak ada yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya. Kalau kita orang benar, ya, kita punya ketulusan, itu kita punya kebahagiaan, satisfaction, kalau boleh saya dengan perkataan lain, ya. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar dengan cara yang benar. Inilah yang dimaksud dengan ketulusan, ya. Jadi ketulusan itu apa? Ketulusan itu, ya, lakukan yang benar untuk alasan yang benar dengan cara yang benar. Itu yang dimaksud dengan ketulusan. Orang yang memiliki hati yang lurus, yang tulus, murni, dan apa adanya, itu akan senantiasa berusaha benar, ya, tanpa memperhitungkan keuntungan pribadi sebagai pamrih. Nggak ada hitung-hitungan. Seringkali justru orang-orang yang tulus yang paling banyak mengalami mujizat Tuhan. Karena give, ya, itu ada firman, give thou shall be given.
Karena Tuhan mengajar ketulusan hati untuk berlimpah-limpah gitu. Hati, kalau dikatakan hati, itu adalah perbendaharaan atau tempat menyimpan. Dari lubuk hati keluar. Menyimpan, ya. Dia menyimpan kehidupan yang baik di dalam kita itu. Dan dari hati yang baik, yang tulus itu akan mengalir ucapan dan perilaku yang baik pula. Dan ini yang akan terpancar di lingkungan kita, di sekeliling kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita juga. Dan orang banyak akan melihat sikap ketulusan kita dan diberkati pula karenanya. Karena kalau kita tulus, kita membantu mereka, memberikan hal-hal yang patut mereka terima, mereka itu diberkati juga. Ya. Sikap perilaku yang perlu diperhatikan, ya, tentang ketulusan ini, kita jangan sekali-sekali picik atau licik, dan kita jangan sekali-sekali menjadi great pretender atau berpura-pura seolah-olah kita tuh baik, padahal ada udang di baliknya. Ya, ada hal yang mau yang disalahgunakan, ya, atau manipulatif. Ingat, jangan licik dan picik, jangan berpura-pura, dan jangan manipulatif. Ya. Yang terakhir, kita harus selalu memberi ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Saya ambil di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, pada Allah Bapa kita. Jadi kalau kita melakukannya itu, ya, harus kita lakukan meninggikan nama Tuhan Yesus, ya, mengucap syukur kepada Dia dan Allah Bapa. Semua profesi atau pekerjaan terhormat di mata Tuhan, ya, semua tidak terkecuali, ya, dan menyenangkan Tuhan. Semuanya itu asalkan dilakukan sesuai dengan kebenarannya. Ya. Tidak penting apakah kita seorang direktur eksekutif, atau kita buruh, atau penjual dagangan, ya, itu semua sama nilainya di mata Tuhan. Tuhan itu jauh lebih tertarik pada hati kita, bukan pada kepintaran kita, keterampilan kita, prestasi kita, kekayaan kita, jabatan kita. Hati yang mengucap syukur ialah hati yang menyadari bahwa pekerjaan, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan itu saat atau ketika Tuhan melihat kita mengucap syukur di dalam aktivitas kita bekerja sehari-hari, Tuhan itu pasti senang, dan Dia akan memberkati kita lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Ya. Jadi untuk thanks living ini, ya, itu ada beberapa poin. Poin yang pertama, saya katakan, kita harus tenang dan bersabar, dan hati-hati dengan sikap yang perlu kita perhatikan. Jangan pernah kita gelisah atau panik, ya, kesal, dan merasa tertekan. Yang kedua, kita harus punya motivasi yang benar. Ya. Contohnya itu yang saya katakan tadi, ya, kita boleh bekerja dan sebagainya, tetapi jangan jadi hamba uang. Jangan menempatkan bisnis di atas Tuhan. Kita harus sebaliknya, menempatkan Tuhan di atas bisnis kita. Ya, sikap dan perilaku yang perlu diperhatikan untuk hal ini. Jangan sampai kita itu punya iri hati dengki, ya, ketamakan atau keserakahan itu. Jangan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu kita harus rajin dan giat, ya. Pada dasarnya itu kita kalau udah mengenal Tuhan, kita bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalaupun kita ministry di gereja, ya, fokus kita untuk Yesus, bukan untuk manusia. Jadi kalau ada kanan kiri suara sumbang mengatakan, oh dia mah begini, who cares?
Jesus cares, not them. Ya, sikap dan perilaku yang harus diperhatikan, kita jangan malas. Belajar dari semut, kata Tuhan. Ya, pagi-pagi dia udah jalan. Memang betul sih, mau dingin, mau apa tuh, semut tuh dia nggak pusing, dia keluar. Bener-bener saya perhatiin. Ya, jangan hitung-hitungan, jangan cuek, nggak peduli. Kalau ada orang membutuhkan atau apa, ulurkan tanganmu. Ya, jangan pernah kalau kita bisa membantu, memberi atau apa, kita menahan. Jangan. Karena suara roh itu lemah lembut. Jangan padamkan suara roh tersebut. Ya, sikap dan perilaku yang perlu kita perhatikan. Janganlah kita malas, jangan hitung-hitungan di dalam bekerja, ya, jangan cuek, nggak peduli, nggak mau pusing saya, jangan. Poin selanjutnya itu, ya, murah hati. Ya, kita murah hati itu kita harus, ya, di dalam lingkungan kerja, di tim kerja, ya, kita tuh jangan pelit, berbagi ilmu lah, keterampilan dan sebagainya. Sikap yang perlu kita perhatikan, jangan pernah kita pelit dengan ilmu, kikir, dan mengutamakan diri sendiri atau egois. Selanjutnya, itu kita harus punya sikap rendah hati. Ya. Sikap yang perlu diperhatikan, jangan kita sombong, menganggap diri kita itu yang paling hebat, paling unggul, paling pintar. Ya. Yang selanjutnya, kita harus punya hati yang tulus. Ya. Punya hati yang tulus. Ya. Sikap atau perilaku yang harus kita perhatikan supaya kita bisa terus melakukan ketulusan tersebut. Kita jangan menjadi orang yang licik atau picik dan berpura-pura dan serta manipulatif. Jangan. Yang terakhir, selalu memberi ucapan syukur. Ya, yang sisi rohani tadi, ini saya tarik ke sini. Ya, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sikap perilaku yang perlu diperhatikan, yang selalu menjadi tuntunan supaya kita jangan sampai lupa, itu jangan suka kita mengeluh, sedikit-sedikit ngeluh, ya, menggerutu, berpikir yang negatif, jangan. Ya. Mari kita melatih diri untuk mempraktekkan sikap atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap waktu, setiap saat. Bangunlah manusia roh kita. Kita harus bangun roh kita, ya, manusia roh kita ini dengan terus memberikan diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar, ya. Lalu kita bisa diubah oleh firman dan bimbingan. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui perilaku, ya, perilaku sikap kita, ya, pekerjaan kita. Hasilnya semakin banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita di dalam pekerjaan, di dalam karir kita. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.